Baik, saya akan lanjutkan materi kita. Ini sebenarnya yang pertama masih, jadi di pertemuan kedua ini kita akan bahas sekilas tentang sejarah Euclid. Jadi kalau kemarin kita sudah sampaikan bahwa materi yang akan kita bahas lingkupnya kisarannya ini. Nah, kita akan masuk yang pertama ini di yang sejarah Euclid ini. Jadi nanti di sini saya sebenarnya ini sih bercerita tentang sekilas tentang Euclid ini seperti apa. Dan di sini ada banyak, jadi sebenarnya ada beberapa referensi tentang Euclid ini, dan saya hanya mengambil satu itu juga sebagian. Nanti saya harap ini di akhir nanti tugas yang pertama nanti untuk mencari lebih lengkap tentang sejarah Euclid, terutama perkembangannya terhadap geometri ini. Oke, yang pertama jadi ini matematika pada Mesir kuno itu dipelajari dari artefak ini, namanya papyrus rin. Bentuknya seperti ini, tidak tahu apa bentuknya. Yang penting di situ ada teori-teori yang tertulis tentang tentang geometri, tentang matematika terutama. Nah, jadi di situ ini kan Mesir kuno. Kemudian secara lebih lanjut di sini kita akan tentang geometri dulu. Geometri di sini ada itu itu ukuran. Jadi ukuran bumi sebenarnya. Jadi asal kata dari geometrinya. Nah, awalnya ini dulu mau dipakai untuk mengukur tanah untuk kepentingan untuk menghitung pajaknya kayak gitu. Jadi luasnya berapa. Jadi sebatas itu, luas, kemudian panjang, lebar, dan mentok di volume. Dan sebenarnya kalau kalian masih ingat di sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, ya itu sih ya. Jadi biasanya kalau SD itu masih panjang, lebar gitu, luas, kemudian baru SMA volume, kemudian garis di dalam ruang, dan seterusnya. Jadi asal pertama kali geometri itu pengambilan katanya memang karena mau mengukur bumi atau mengukur tanah untuk kepentingan perpajakan di zaman dahulu, di zaman kerajaan. Nah, kemudian di sini jadi gini, ada satu buku itu lupa namanya. Jadi di situ ada penulisnya orang keturunan Arab, mungkin di Mesir, menceritakan bahwa Euclid itu tuanya kemudian kakeknya itu nama-nama Yunani. Artinya dipastikan Euclid ini asalnya dari Yunani, sehingga dia mungkin belajar di situ disebutkan belajar ke Plato, ke murid-muridnya Plato tentang matematika, kemudian merantau lah atau sampai akhirnya di Iskandaria. Iskandaria itu apa ya? Tahu ya, kota yang ini. Apa? Tempatnya Iskandar Agung itu. Apa namanya sekarang? Maksudnya kota Timur Tengah, di Timur Tengah. Iya, iya. Maksudnya ini apa namanya ya? Ada itu di film-film gitulah kan ada. Mesir pasti itu, Pak. Iya. Maksudnya Alexandria. Ini kan Alexandria itu maksudnya. Jadi maksudnya ini kan Iskandaria ini kan nama yang bagus sekali gitu loh. Ini ya mungkin karena disesuaikan dengan teks aslinya atau bagaimana. Nah, yaitu di Alexandria. Mungkin apa beda ya? Nggak tahu, nanti dicari saja aslinya. Tapi kalau Alexandria itu kan memang di Mesir ya. Nah, di sini di siapa namanya Euclid ini mempunyai sekolah gitu, mengajarkan tentang teori-teorinya ini di sekitaran 300 tahun 300 sebelum Masehi.
tahun 300 sebelum Masehi. Nah, di sini ini apa namanya sampai sekarang tahun 2000 ini ditambah 300 berarti 2321. tapi ini sekitar ini bisa jadi di atasnya sedikit atau kurang gitu. Tapi 2000 tahun yang lalu ini Euclid ini sudah mengajarkan teori-teorinya dan menciptakan buku yang fenomenal waktu itu namanya The Element dalam bahasa Yunani. Di sini buku itu muncul pertama kali itu tahun 482 di mana di tahun ini belum ada mesin cetak. Sejak mesin cetak itu ada, ini digandakan terhadap banyak bahasa, berbagai bahasa di seluruh dunia disesuaikan dengan kebutuhannya itu. Bahkan ya karena ini yang menuliskan itu orang-orang barat mungkin terutama paling banyak. Jadi di sini malah buku Elemen itu waktu itu disebut nomor 2 terbanyak, nomor satunya katanya itu Bible yang yang bentuk cetak gitu. Saking fenomenalnya buku The Element ini. Nah, buku The Element ini isinya banyak atau teori-teorinya itu sebenarnya banyak dari teori-teori dari penemunya itu sudah ditemukan atau dicetuskan oleh orang-orang sebelumnya. Tetapi kerennya atau bagusnya buku itu disusun lebih rapi. Jadi teori-teori misalkan ini kayak Pythagoras itu sebelum Euclid. Tapi dalam buku Elemennya ini itu dijelaskan ulang gitu dengan memasukkan teori-teorema terus kemudian aksioma-aksioma yang nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu. Nanti sebagian dari isi dari buku Elemen ini. Nah, disebutkan juga bahwa dari pemikiran Euclid ini dibuat sebagai kerangkanya itu di sini disebut alat pelatih logika manusia, disebutkannya begitu. Karena hal-hal sederhana itu disusun gitu teori-teorinya. Jadi nanti ketika pas saya baca pertama kali, ya emang begitu gitu. Artinya misalkan salah satunya 2 titik itu satu garis itu diciptakan minimal 2 titik gitu, atau 2 titik itu bisa dilewati oleh satu garis. Ya memang satu, tapi itu dituliskan oleh Euclid. Jadi hal-hal yang seperti itu dikumpulkan dan bahkan di sini disebutkan lebih berpengaruh daripada karya Aristoteles. Di sini disebutkan begitu. Kemudian, contohnya merupakan contoh sekitar struktur deduktif. Jadi ketika itu sudah ada gitu, nah Euclid ini menyusun gitu. Jadi sebenarnya dasar apa itu yang mempengaruhi atau mendasari suatu definisi itu. Dan merupakan faktor penting perkembangan ilmu modern. Bahkan ada itu tahu ini nggak namanya, kalau nggak salah Abraham Lincoln ya. Siapa ini? Pak Demokrasi Amerika Serikat. Ini salah satu presiden Amerika ya. Nah, ini ada salah satu quote yang dikatakan oleh ini, ia berkat dari teorema postulatnya Euclid ini mempengaruhi banyak hal dalam perkembangan pemikirannya kayak gitu. Dan lebih lanjut, kita sampai sekarang masih banyak hal yang teorema yang diciptakan oleh Euclid yang kita pakai sampai sekarang. Kemudian ya sebenarnya ya bukan Euclid ini bukan satu-satunya yang ada di sistem geometri. Jadi ini ada satu versi, makanya ada yang geometri itu ada yang Euclidean gitu, kemudian ada yang non Euclidean. Nah, sebenarnya banyak lagi sih, tapi secara
Bahkan di sini disebut dengan bapak geometri kayak gitu yang Euclid ini, karena saking banyak kontribusinya di di dalam bidang matematika, terutama secara khusus di bidang geometri ini. Yaitu jadi bukan itu saya sebutkan tadi, ada banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh sebelumnya itu tentang geometri yang atau tentang yang lain yang dimunculkan ulang oleh Euclid ini, tentu dengan tambahan-tambahan teorema atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan definisi itu. Oke, kemudian di sini ada banyak hal atau banyak istilah yang ada pada buku elemen itu. Ada aksioma, ada postulat, ada definisi, ada teorema, dan mungkin ada beberapa hal lainnya. Nah, di sini aksioma ini Lomba-lomba itu. itu nama lah. Lomba FA. Ya, itu ya, sama di sini ada horizon kayak gitu. Nah, di mana aksioma? Pernah Biasanya ikut? tingkat FA. Pernah ikut? Cabang olahraga ya, aksioma. Bukan nama lomba matematika. Bukan. Iya, nama kan ya. Iya, kalau nama kan Dari Kemenak. namanya aksioma. Iya, Kemenak yang mengadakan. Oke, tapi di sini ini istilah gitu ya, istilah di matematika dijadikan nama. Ya sebenarnya ini bukan istilah matematika sebenarnya. Di sini aksioma itu sebenarnya sebuah pernyataan logika. Jadi aksioma itu pendapat yang dijadikan pedoman dasar dan merupakan dalil pemula, dan tidak usah dibuktikan kebenarannya. Artinya kesepakatan di awal bahwa ini namanya ini kayak gitu. Jadi sudah semuanya sepakat tentang itu. Nah, nanti kalau misalkan ada orang yang sekarang yang mengembangkan dari yang ada, itu bukan aksioma lagi namanya. Kemudian di sini ini tidak dibuktikan lagi. Aksioma itu pernyataan yang diterima sebagai kebenaran dan bersifat umum untuk semua cabang ilmu. Sekali lagi, aksioma itu tidak perlu untuk dibuktikan. Nah, di sini beberapa aksioma ini nanti ada di buku elemennya Euclid ini, mungkin di beberapa mungkin pertemuan berikutnya nanti kita coba beberapa hal tentang aksioma yang Euclid tuliskan itu apa aja sih gitu, tapi nggak akan semuanya. Nah, ini aksioma dasar di geometri. Hal yang sama, satu dengan yang lainnya juga sama. Jadi ini lebih lanjut nanti. Ini kan ya makanya itu sebenarnya ya memang benar gitu. Cuman canggihnya Euclid ini ya dituliskan gitu. Misalkan misalkan kalau kemarin kita yang saya ingat yang sudah maksudnya yang salah satunya, misalkan ada matrik ini elemennya ini matrik A, tapi elemennya misalkan ada 3, kemudian matrik B juga elemennya ada 3. Nah, kalau elemen-elemen dari A dan B itu sama, maka walaupun ini sebenarnya namanya nggak sama ya, tapi A sama dengan B kayak gitu. Jadi ya itu tadi kalau saya pribadi itu ini sih bukan, mungkin orangnya bukan pemikir gitu. Jadi kalau pas ada hal-hal yang ruwet sudah nanti ketemu aja. Misalkan ada dulu saya waktu kuliah itu sama teman-teman, ini ya mungkin karena saya juga nggak canggih seperti teman-teman saya. Ada satu permasalahan, ini menurut saya begini, menurut saya begitu. Saya diam aja gitu, akhirnya terus hasilnya apa gitu ya, seperti ini, ya sudah nunggu hasilnya aja gitu. Ya kayak gitu. Ini hal-hal yang mudah gitu, cuman dituliskan, dijadikan suatu teorema. Kemudian kalau yang kedua ini kan, jika sesuatu yang sama ditambah dengan sesuatu yang sama maka jumlahnya sama. Ini menjadi teori dasar di bilangan. Misalkan 3 misalkan itu kan sama dengan 3, kalau ditambah 2 ya pasti
sama juga hasilnya sama-sama 5 kayak gitu. Ini kalau bilangan. Nanti teori-teori kayak gini akan perlu pembuktian kalau misalkan masuk ke matrik, juga masuk ke vektor atau masuk ke hal-hal yang lain yang yang itu mengandung elemen atau anggota yang ada di dalamnya. Dan ya itu saya sebutkan tadi bahwa aksioma ini bukan istilah resmi matematika gitu. Bukan pas harus ke matematika, aksioma ini digunakan untuk hal-hal yang lain juga. Kemudian berikutnya definisi. Nah, definisi ini kata, frasa, kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau jadi. Ya ini sendiri adalah definisi. Definisi adalah kata. Ya ini definisi gitu. Jadi yang mengungkapkan makna atau arti atau keterangan atau ciri dari orang, benda dan seterusnya. Jadi kalau misalkan Jalil itu seperti apa? Oh, Jalil itu begini. Ya kalau itu kan sebenarnya ini subjektif gitu, tergantung orang yang bilang. Yaitu ya definisi dari orang yang bilang itu gitu pengertian. Kemudian atau di sini juga disebutkan definisi adalah rumusan tentang ruang lingkup atau ciri-ciri konsep yang jadi pokok pembicaraan atau studi. Nah, di sini contohnya definisi dari titik. Titik itu sesuatu yang tidak punya bagian, sesuatu yang punya posisi tapi tidak punya dimensi, sesuatu yang punya posisi tapi tidak punya dimensi. Jadi bisa di mana saja titik itu. Padahal misalkan ada garis A, garis B, kemudian ada ini titik potongnya, dia walaupun nggak diapa-apakan, nggak dikasih begini, ya memang ada titik di situ. Kemudian ini garis di garis ini ada banyak titik sebenarnya, ya untuk dituliskan begitu kan biar kelihatan, oh ini titik A, ini titik B. Nggak diginikan pun ya nggak apa-apa gitu. Ya itu sebenarnya ya tidak ada wujudnya sebenarnya. Titik. Jadi menuliskan kayak gini hanya memberi penjelasan saja. Nah, ini salah satu contoh definisi dalam geometri. Ya tentu setiap setiap pelajaran saya pikir pasti ketemu dengan definisi-definisi ini. Bahkan ada itu definisi secara harfiah, definisi secara apa gitu, yaitu kembali ke masing-masing instansi dari ilmu yang lain itu. Oke, jadi yang pertama tadi aksioma itu pernyataan dasar gitu, nggak perlu pembuktian. Definisi juga ya nggak usah gitu, nggak usah dibuktikan, sudah ini definisinya. Walaupun definisi atau definisi dari satu hal itu berbeda-beda, ya terserah gitu, terserah yang mau mendefinisikan. Ini kalau saya contohkan tadi Jalil, ya terserah yang melihat. Kalau saya melihat Jalil itu seperti ini ya gitu. Kalau teman dekatnya mungkin akan berbeda, teman yang lain akan berbeda begitu. Kemudian postulat ini asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa memerlukan pembuktian. Jadi yaitu tadi sih anggapan dasar untuk suatu ilmu tertentu. Untuk biasanya postulat ini untuk mendefinisikan sesuatu gitu. Jadi ada dasar-dasarnya. Artinya kenapa mendefinisikan seperti itu kayak gitu. Kemudian di sini melalui dua titik sembarang dapat dibuat garis lurus kayak gini-gini. Jadi ya iya memang gitu, ya bisa. Ya makanya itu saya bilang tadi, ya Euclid ini yang menuliskan hal-hal seperti ini. Kemudian contoh lagi, ruas garis dapat diperpanjang secara kontinu menjadi garis lurus. Ruas garis itu kan yang seperti ini. Menjadi garis lurus ya dipanjangkan seberapapun ke sini atau ke sana ya bisa gitu garis itu. Kemudian melalui sembarang titik dan sembarang jarak dapat dilukis lingkaran. Ini kalau ya ini sih
Jadi digambar dimanapun titik itu dibuat lingkaran ya pasti bisa. Bisa. Dengan jarak dari titik sini, misalkan saya mau kasih jarak sampai di sini, ya sudah dibuat lingkaran kayak gitu. Dengan titik yang tadi adalah titik pusatnya, atau jaraknya mau kecil mau pendek gitu, jadi jadinya nanti lingkarannya kecil. Kemudian semua sudut siku-siku sama, ya sama. Siku-siku berapa sudutnya? 90 derajat. Jadi seperti apa bentuknya, yang penting siku-siku, ya pasti nilainya 90 derajat. Kemudian ini kan contoh ya, jadi sebenarnya banyak sebenarnya postulat yang dituliskan atau dibukukan oleh Euclid ini. Jika coba dipahami yang ini, jika suatu garis lurus memotong dua garis lurus, jika suatu garis lurus memotong dua garis lurus dan membuat sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut siku-siku, kedua garis tersebut jika diperpanjang tak terbatas akan bertemu di pihak tempat kedua sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut siku-siku. Gimana itu maksudnya? Paham, Pak. Coba sampai di sini, sampai di sini dibuat dulu. Jika satu garis lurus memotong dua garis lurus, oke. Hmm. Dan membuat sudut-sudut dalam sepihak, oke. Kurang dari dua sudut siku-siku, nggak paham. Kedua garis tersebut jika diperpanjang. Sudut siku-siku itu berapa? 90. Nah, kalau duanya 180. Oh, tak terbatas 180 derajat. Akan bertemu di pihak tempat kedua sudut dalam sepihak mana semua? Kurang dari dua sudut. coba digambar dulu. Yang sampai di sini digambar. Saya nggak paham, Pak. Digambar garisnya saja. Jika satu garis lurus memotong dua garis lurus, ada dua garis lurus dipotong satu garis lurus. Oke. Kemudian membuat sudut-sudut Dalam sepihak membuat sudut dalam sepihak. Sepihak tahu sepihak? ini sepihak sama ini. Ya, Bu. Sepihak. Sepihak. Heeh. Saya sepihak, berarti ada di kubunya, Pak. Sudut dalam mana sudut dalam? Sudut dalam dari mana dulu? Ini gambar itu. Ini. Ya. Sudut dalam ini. Oke. Terus yang sepihak. Ah. Ini sama ini. Oke. Kemudian Bener aja ya. Iya bener. Ada kan lebih ya. Sepihak. Sepihak. tentukan dulu sudut. Oke, itu ya. Nah, pastikan itu kurang dari dua sudut siku-siku. Kurang. Oke, kurang ya. Nah, kedua garis tersebut Ini. jika diperpanjang tak terbatas Nah, akan bertemu di pihak tempat kedua sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut siku-siku. ya. Jika diperpanjang tak terbatas, yang mana itu? Garis apa? Akan bertemu di pihak. Pihak apa? Sepihak itu searah. Hah? Sepihak itu. Searah. Heeh. Searah. Ini arahnya kemana tuh? Ya ke ini yang apa namanya yang kamu ambil satu dulu sudut, misalkan yang mana dulu? Ini. Yang itu. Ya. Oke, yang searah dengan itu mana? Searah. Searah dan besarnya sama tentu. Itu Searah sama ini. Sudut yang mana yang searah dengan itu? Yang searah dengan ini. Beh. Sudut yang searah dengan ini kan? Ya. Searah. Arahnya kan ke sana. Ya. Ini lah. Oke, gitu ya. Nah, coba itu dihapus satunya. Gini aja lah. Oke, yang itu ya. Sama. Hah. Ya kan? Kan itu dalam. Ya Allah.
membuat sudut dalam sepihak. Dalam sepihak. Kemudian Kemudian akan bertemu kedua garis tersebut diperpanjang tak terbatas. jika diperpanjang tak terbatas. Kedua garis tersebut jika diperpanjang tak terbatas. Diperpanjang tak terbatas. Diperpanjang gimana? Diperpanjang ya dipanjangkan. Yang ini. Yang ada. Memotong dua garis lurus, oke, membuat sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut. Pada itu jika diperpanjang tak terbatas akan bertemu di pihak tempat kedua sudut. Jadi dua garis lurus. Dua garis lurus ini kan tidak disebutkan sejajar. Ya. Oke. Jadi nanti kalau di sejajar itu dipanjangkan kan nggak akan pernah ketemu. Oke, gitu ya? Ya. Yang sejajar ini. Ini. Jadi yang pertama satu garis dulu. Satu garis. Satu garis. Kemudian Memotong dua garis. Nah, dua garisnya di sini kan nggak disebutkan kalau sejajar. Ya. Dua garisnya. Nggak harus sejajar kan? Ya. Oke. Kemudian membuat sudut-sudut dalam sepihak. Artinya kalau coba buat garisnya satunya misalkan agak miring kemana gitu. Oh iya. Yang tidak se. Itu ya. Nah. Oke, sekarang yang dalam sepihak itu yang mana? Yang dalam sepihak. Dalam sepihak ya ini Pak. Terus sama? Ya sama yang ini. Itu bertolak belakang. Kalau sepihak itu kan menghadap ke ruang yang sama, bukan ada yang harus sama nggak sudutnya Pak? apa ya? Enggak kan cuma sudutnya aja. Ya ini Pak. Itu dalam. Dalam. Ini. Nah, Ya kan searah. Sepihak. Dulu waktu ini kan ada apa ya, sudut sepihak, ada sudut searah juga ya. Sepihak itu inilah mengarah ke ruang yang sama. Sama. Jadi dan di dalam. Ini sama ini sepihak. Mana? Ini sama ini sepihak. Yang sepihak itu yang sama-sama di dalam berarti. Sama-sama di dalam. Nah, Ya, ini nggak ada Pak. enggak ada. Ini yang menghadapnya kan ke sana. Kalau yang kamu pas tekan itu kan ke bawah. Nah, itu. Ini. Coba beri sudut. Yang di bawah, yang di bawah. Ini. Ya. Bukan, itu kan keluar. Ini. Nah, Ya. nah yang ini terus satunya Ini. ya Lu kan menghadapnya nggak sama. ke ruang yang sama, ke apa namanya? Keluar ke atas. Bu ke Ruang yang sama, kan? ya ke tempat yang sama gitu. Jadi kan Oh, sudut menghadap ke ruang yang sama ini. Di sini loh. jadi kan kalau coba diingat lagi, kalau dulu kan teorinya itu kalau yang sepihak di apa namanya, biasanya kan gambar sama-sama dua biasanya, garis dua motong gitu, dan yang sepihak itu kan memang kalau sejajar biasanya penjumlahnya kan 180 atau 90, 180 mungkin kalau sepihak biasanya. Nah, kalau bentuknya kayak gitu, yang sudut dalam sepihak. Jadi kan kalau dibuat kayak gitu kan nanti yang ke bawah itu kan berarti keluar. Maksudnya arah dari sudutnya itu loh. Kalau yang ke dalam berarti yang di atas. Kalau yang di dalam ke atas. Yang ke dalam yang mana? Yang di atas itu. Ini. Enggak, di satunya. Ini. Iya, ke atas, di atasnya garis. Nah, di dalam itu. Ini kan di sini ya. Ya. Ya sama Kalau ini. ya.
Nah, yang jadi gini, yang pertama ada satu garis, kemudian ada dua garis, memotong di dua titik, membentuk sudut-sudut dalam sepihak yang kurang dari dua sudut siku-siku. Nah, kalau yang di bawah Yang itu kurang dari dua sudut siku-siku, berarti kurang dari 180 derajat. nah, kalau dijumlahkan. Berarti ini supaya ini kurang dari Kalau itu di A sama B ditambahkan, apakah kurang dari 180? Iya. Hah? Kurang. Kurang. Masa? Kurang lah. Tapi kalau ini lah semua B, C, D. Bukan. Yang A sama B itu Kurang. Yakin ya. Oke, begini, oke. Seandainya ini sejajar, pas 9. Seandainya sejajar pas. Seandainya sejajar ini sama ini, iya. Pas 180 kan ya? Ya. Pas. Nah, itu kan tidak sejajar. Ini kan kurang. Tuh. Kalau misalkan atau gambar deh di bawahnya, yang satunya lurus itu, satunya dibelokkan. Dengan yang sama tujuan, anggaplah itu agak digeser ke atas gitu. Coba saya gambar yang lebih enak gitu, Pak. Hah? Saya gambar yang lebih enak. Jangan miring. Ini kan 60 juga. Ya. Ya, kalau Biar sudutnya tahu loh, Pak. Terus saya anggap ini. Ini guys, ya. Sama kan? Berarti ini 90, ini 60, ini 6. Ini kan 30. Nah, berarti ini 50. Nah, kok 60? iya 60. Oke. Sisi. 150. Ya. 150 sama 60 berapa? Lebih dari. Ya, iya. Ya, Ya. itu berarti ya. Nah, berarti kalau yang kurang itu yang mana? Yang kurang. Yang kurang. Ya, ini yang kurang ini. Nah, yang kurang kan ya? Iya, tak, Pak? Oke. Itu pasti kurang kan? Coba. Coba. Coba aja. Berarti ini A plus B, B dari ini. Yang A yang di yang atas ya? Oh ya, itu oke. C, D. Ya, boleh. Karena 45. Salah. Ya sudah, berarti kan yang pertama sudut yang dimaksud adalah yang kurang dari 180. Yang dimaksud ini. Yang di atas kan ya? Ya. Jadi kalau dua garis dipanjangkan akan bertemu di dua garis terpanjang terbatas dipanjangkan terus akan bertemu Atau ke bawah. Ini Panjang mana ini? Ini terserah. Pokoknya ketika dipanjangkan ke bawah, misalkan kalau ke bawah kan nggak akan pernah ketemu. Nah. Tuh. Tapi kalau ke atas dia akan ketemu di pihak tempat kedua sudut sepihak yang kurang dari dua sudut siku-siku itu. Kurang dari siku-siku. Berarti anggaplah ketemu di sini. Iya. Ketika ada ketemunya di pihak itu gitu loh. Ketemu akan bertemu di pihak tempat kedua sudut Dalam yang pihak itu. sudut dalam sepihak Yang kurang dari siku-siku. kurang dari sudut-sudut. Ya, ini lah. Jadi, ya artinya kalau misalkan ini kan sudah disebutkan bahwa sudut dalam sepihak yang kurang dari.
Tadi kan ada dalam sepihak yang lebih dari. Jadi kalau yang lebih dari berarti dia akan tidak pernah ketemu gitu. Tapi kalau di sudut yang kurang dari dua sudut siku-siku itu dia akan ketemu di situ. Berarti yang saya tangkap ini ya, saya tangkap. Apabila jumlah dari sudut yang dipotong, apabila jumlah dari sudut yang dipotong oleh satu garis yang kurang dari 180 derajat, itu apabila dipanjangkan akan bentuk sudut kurang dari siku-siku. Ya, tidak apa-apa. Ya gitu kan. Ya, makanya kalau saya gitu. Ya, tapi maksudnya karena di sini kan konklusi akhirnya akan bertemu di tempat sudut gitu. Jadi ada titik potong dari dua garis itu nanti dan ketemunya di sudut itu gitu. Jadi kita merancang yang pertama ada garis lurus gitu. Ada dua garis, nah ketemu di sudut dalam sepihak yang kurang dari itu berarti yang sudut di atas gitu. Kalau bentuknya kayak gitu. Dan ini termasuk postulat. Ya, artinya ya itu sih. Jadi memang walaupun tanpa teori ini, kalau misalkan saya menggambar di sini garis, gampangnya misalkan garis lurus gitu. Kemudian ada dua garis lagi, satunya gini, nah satunya agak miring. Misalkan miringnya inilah, miringnya pelan-pelan gini. Artinya kalau dipanjangkan kan nggak ketemu di sini, ketemunya di atas nanti mungkin ya. Nah ini bentuk dua sudut tadi yang dalam sepihak, ini ada yang ini, ada yang itu. Tapi kalau dijumlahkan lebih dari, yang kurang dari itu yang ini. Nah, kalau dua garis dipanjangkan, dipanjangkan tak terbatas itu kan ya ke atas, ke bawah, tak terbatas kemana saja. Nah, dia akan ketemunya di sudut yang kurang dari 180. Pasti nanti akan ketemunya di pihak ini gitu, di yang di situ, bukannya di bawah ini. Iya, sudut kedua tempat kedua sudut dalam sepihak kan sepihaknya di bawah. Betul. Nah, yaitu di sepihak itu bisa ke bawah, bisa ke atas sebenarnya. Kalau yang ini kan yang di bawah, yang ini. Ya kalau ini dipanjangkan kan nggak akan ketemu kalau dipanjangkan ke bawah terus. Ya ketemu kalau dipanjangkan ke atas, di mana penjumlahan sudutnya di sini kurang dari dua sudut siku-siku. Kayak gitu ya. Paham ya? Ya paham. Yang lain? Ini kok senyum. Paham nanti ini Pak. Oh ya. Oke lah, saya lanjutkan di sini. Jadi tadi ada aksioma, ada definisi, ada postulat, dan ada teorema. Teorema ini pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian. Jadi biasanya orang-orang yang sekarang ini kalau skripsi atau tesis atau bahkan disertasi, dia menggabungkan beberapa teorema, beberapa definisi, beberapa postulat dan sebagainya membentuk teorema yang baru, dan itu dibuktikan, ya perlu dibuktikan gitu. Ada ini, misalkan yang sering kalian kenal kan, yang Pitagoras itu kan namanya teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras. Jadi itu yang menemukan Pitagoras namakan teorema Pitagoras. Nah itu harus dibuktikan dan banyak sudah pembuktiannya. Nah kali ini jika contoh-contoh teorema di geometri, jika dua buah bidang yang berbeda, bidang itu apapun namanya, segi 4, segi 3 atau apapun itu, yang penting ada dua bidang yang berbeda beririsan, dua bidang beririsan, maka irisannya berupa garis di sini yang nggak disebutkan harus garis lurus gitu. Artinya kalau misalkan ada dua persegi gitu berpotongan kayak gini, ini kan beririsannya di sini ya, garisnya yang ini gitu. Atau satunya lingkaran, satunya segitiga gitu, yang nggak ada masalah, tetap irisannya itu membentuk garis kayak gitu. Nah ini teorema. Kemudian kenapa? Teorema itu kan pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian. Ya. Bagaimana kalau sudah terbukti? Apakah masih teorema? Tetap teorema. Sudah terbukti ya. Artinya
bisa di buku itu disajikan. Kalau misalkan teorema tidak ada buktiannya, berarti ya memang harus dibuktikan gitu. Dan yang banyak di buku-buku itu ada teorema dan ada buktinya di bawah gitu. Apakah ada teorema yang masih belum terbukti? Nggak mungkin, nggak ada. Ya artinya kan gini, ya itu saya bilang misalkan saya sudah ada sih, saya kagum ada dosen saya tuh di ITS waktu itu, bidangnya aljabar dan orangnya apa ya, biasalah gitu, malah seringnya itu ya, saya pikir di ITS gitu ya, masuk ke kelas itu pakai itu sandal bakpo itu. Ini sering bilang ITS gitu ya, kayak gitu, pinter banget. Dan bidangnya itu aljabar mak plus. Kalau cari referensi tentang ini, ada satunya itu saya lupa siapa, referensi yang orang Indonesia, dan satunya itu pasti Pak Subiono namanya. Dan banyak sekali teorema yang yang beliau sudah hasilkan teorema di bidang aljabar plus itu. Ya kan nggak mungkin orang misalkan nggak tahu apa, tapi biasanya kebanyakan itu teorema sudah kebentuk gitu, cuman nggak disertakan pembuktiannya. Maka itu ya tugas orang yang membaca untuk membuktikan dengan versinya masing-masing. Yang jelas yang saya yakini, kalau sudah orang menciptakan teorema, itu tentu orangnya itu pasti sudah ada dasarnya, ada pembuktiannya kenapa itu sampai bisa tercipta gitu. Pak, itu jika dua buah bidang yang berbeda beririsan untuk tengah, maka irisannya berupa garis. Yang garisnya yang mana itu? Ini kalau misalkan ini ada segi 4, ini segi 4, ini kan garis yang beririsan yang dengan dua bidang itu. Makanya bidangnya ini berupa apapun, dan garisnya kan nggak harus garis yang lurus gitu, garisnya ya garis garisnya juga membentuk sebuah bidang juga. Iya, tapi irisannya di sini jadi bisa saja misalkan nggak pas ketemu kayak gini, misalkan ini bersinggungan gitu, yang pas di sininya ini sebenarnya kan lebih jelas lagi, misalkan ada dua garis, ada dua bidang yang kotak gitu, yang segi 4 atau bahkan ini, dan ketemunya itu pas di pinggirnya, itu kan yang kelihatan garisnya. Kalau kayak gini kan artinya mengantisipasi hal itu. Jadi di sini disebutkan minimal bentuk pinggirannya ini pasti ketemu dengan garis dengan bidang yang lain kayak gitu. Jadi makanya di sini garisnya ya nggak disebutkan garis lurus gitu. Jadi kalau ini juga bentuk berbentuk garis juga gitu. Dan ya makanya sebenarnya nanti kalau mendalami tentang yang Euclid itu karena terlalu banyak sih. Kalau saya sendiri inilah terlalu banyak untuk apalagi menghafalkan gitu. Dan untuk membuktikan itu didasarkan pada aksioma yang apa gitu. Jadi pembuktiannya itu berurut, nggak pas langsung kayak gini sebenarnya. Jadi menurut aksioma ini, menurut definisi ini, itu disusun, akhirnya terbentuk pembuktiannya. Oke, itu teorema. Kemudian proposisi ini kan biasanya sudah ketemu ya, sudah dapat materi ini ya, himpunan logika ya. Nah, ada proposisi itu di sini hasil yang terbukti dan sering menarik, tapi biasanya tidak lebih penting dari suatu teorema. Artinya biasanya ya namanya proposisi pandangan sebelumnya. Jadi untuk menyusun suatu teorema atau hal-hal yang lain. Jadi ada syarat sebelumnya. Jadi misalkan ini, jika suatu segitiga dua sudut sama, maka sisi-sisi yang di hadapan sudut itu juga sama. Jadi ada syarat dulu. Ini yang disebut proposisi. Segitiga jumlah jari sembarang sudut adalah kurang dari dua sudut siku-siku. Jumlahnya kurang dari ini. Kurang dari dua sudut siku-siku. Ya ini kan kalau yang segitiga yang karena ini kan jumlah sembarang sudut di segitiga kan ada 3 sudut ya. Kalau menjumlahkan 2 pasti
lebih atau kurang dari jumlah keseluruhannya gitu. Kalau yang 2 sudut siku-siku ini kan kalau jumlah ketiga sudutnya. Oke, ini beberapa istilah yang ada di matematika secara umum, dan lebih spesifik lagi ini yang disebutkan oleh Euclid dalam buku elemennya. Bukunya itu ada 13 bagian gitu istilahnya, dengan perinciannya macam-macam, saya lupa itu. Jadi ada 1 sampai berapa itu bahasa tentang apa kayak gitu-gitu. Dan hampir semuanya itu ada definisi, ada istilah-istilah yang kita sebutkan tadi ini. Kemudian ini beberapa hal yang di geometri ini sebenarnya tambahan untuk pengetahuan tambahan saja. Artinya kalau misalkan geometri yang berdasarkan bidang kajian, di sini ada geobidang, georuang, n dimensi, bola, dan segitiga, dan seterusnya. Kalau berdasarkan bahasa yang digunakan, analitik, geoberni, geodiferensial, sebenarnya kalian dapat ini juga kan ya, kalkulus ya? Kalkulus itu nanti biasanya ya kalau dari urutannya ada geometri analitik harusnya. Jadi yang kaitannya dengan turunan, kaitannya dengan integral kayak gitu-gitu. Itu nyambung ke geometri. Kemudian kalau dari sistem aksioma nanti juga secara khusus kita akan bahas tentang sistem aksioma ini. Ada geometri geo-Euclid, geometri non-Euclid. Kemudian kalau transformasi itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, pendekatannya induktif dan deduktif. Jadi ini sekilas, makanya sebenarnya kalau dari beberapa referensi itu Euclid ini tidak ada yang secara rinci gitu menjelaskan tentang kehidupannya seperti apa gitu. Kemudian sejarah masa kecil dan kesemuanya itu belum ada yang sangat lengkap gitu. Makanya nanti saya minta untuk kayak rangkuman lah gitu. Nanti dibuat dalam bentuk file saja, nanti dikumpulkan ke saya. Jadi ini Euclid itu siapa sih gitu. Jadi kumpulkan beberapa referensi. Saran saya jangan hanya satu referensi, kemudian gambaran geometri perkembangannya yang ditemukan Euclid ini. Itu ada pertanyaan? Ya.